Selamat pagi, siang, sore Pak Mayo. Kami dari kelas 11 absen 9, absen 1. Nama saya Abraham Naika Arianto. Saya Ladensil Bergsweger. Dan kami akan menunjukkan hasil analisis pemanasan global konstruksi fisika energi terbarukan angin. Nah, pemanasan global adalah masalah yang menduniai yang terus meningkat karena aktivitas manusia. Nah, kita dengan ilmiah fisika dan pembelajaran kami penyebab dan mencari solusinya. Energi angin sebagai salah satu energi terbarukan yang dapat mencegah dan menjadi solusi sebagai pemanasan global. Meskipun ada banyak tantangannya, tapi dengan inovasi teknologi dan kebijakan dan dukungan, ini bisa merupakan kunci masa depan. Melanjutkan dari Denzel, mari kita mulai dengan pembahasan apa itu pemanasan global. Pemanasan global adalah peningkatan suhu rata-rata atmosfer bumi yang terdiri dari laut, daratan, yang disebabkan oleh meningkatnya persentase gas rumah kaca akibat aktivitas manusia seperti kendaraan yang menghasilkan karbon dioksida. Secara fisika, peristiwa ini berkaitan dengan efek rumah kaca, di mana gas-gas tersebut memerangkap radiasi yang dipancarkan oleh permukaan bumi, sehingga meningkatkan suhu global. Dalam aspek ini, penyebab utamanya adalah emisi gas rumah kaca, yaitu CO2 dan CH4, pembakaran bahan bakar fosil, dan deforestasi. Bumi menyerap energi dari matahari dalam bentuk radiasi gelombang pendek dan kemudian melepaskannya kembali sebagai radiasi gelombang panjang dengan menggunakan hukum Stefan Boltzmann, yaitu P sama dengan Rho F maksudnya sigma AT pangkat 4. P yang berarti gaya radiasi, kita menggunakan sigma konstanta, A luas permukaan, T yaitu suhu dalam Kelvin. Oke, sekarang saya akan jelasin solusi ramah lingkungan, yaitu energi baru terbarukan angin. Jadi energi angin memanfaatkan kencangannya angin. Semakin kencang angin, jadi semakin besar daya listrik yang bisa dihasilkan oleh turbin. Nah, untuk rumus fisiknya menunjukkan bahwa daya berbanding lurus dengan kecepatan angin pangkat 3, sehingga lokasi sangat menentukan efektivitasnya. Melanjutkan dari Denzel, energi angin berasal dari energi kinetik udara yang bergerak akibat perbedaan tekanan dan suhu di atmosfer. Dalam konsep fisika, daya yang tersedia dalam angin dapat dihitung dengan rumus P serbangan setengah kali Rho kali A kali V kubik E, yaitu daya dengan satuan watt, Rho yaitu densitas udara dengan ini rumusnya 1225 kg per meter kubik, A luas sapuan turbin dengan rumus V R kuadrat, V velocity kecepatan anginnya dengan satuan M per S. Namun tidak semua energi kinetik dapat diubah menjadi listrik. Hukum Betz menyatakan bahwa efisiensi maksimum konversi angin adalah 59,3%. Efisiensi aktual turbin biasanya sekitar 40-50 dan yang generator sampai 80-90. Oke. Tantangan di Indonesia. Indonesia memiliki kecepatan angin yang relatif rendah dan tidak stabil. Hal ini membuat teknologi standar turbin kurang optimal untuk Indonesia. Nah, selain itu, infrastruktur dan biaya awalnya yang besar menjadi masalah utama karena dalam pengembangan energi angin secara luas. Melanjutkan dari Denzel, kecepatan angin rendah itu di Indonesia itu hanya berkisar 3-5 meter, idealnya sekitar 12 dan letak geografis itu dekat ekuator. Indonesia berada di garis khatulistiwa dengan banyak pepohonan lebat, menyebabkan pergesekan angin dengan pepohonan dan mengurangi intensitas angin. Selain itu, variabilitas angin, kecepatan angin
yang tidak konstan dan sering berubah arah menyulitkan perencanaan dan pengoperasian turbin secara efisien. Oke. Untuk kesimpulannya, pemanasan global disebabkan oleh gas emisi gas rumah kaca. Nah, energi terbarukan angin adalah solusi yang baik untuk menyelesaikan pemanasan global ini. Tapi, namun karena ada permasalahan di Indonesia seperti karena lokasinya dan infrastrukturnya, ini membuat energi terbarukan angin susah untuk diimplementasikan. Saya mendapatkan bahwa untuk agar angin turbin berjalan dibutuhkan kecepatan angin minimal 4 meter per second. Namun agar maksimal dibutuhkan 12. Rekomendasi kami adalah untuk mengembangkan teknologi turbin angin agar cocok dengan kondisi angin di Indonesia. Yang kedua adalah melakukan penelitian dan pemetaan geografis lokasi kecepatan angin yang tinggi di Indonesia agar pemanfaatan energi bisa maksimal. Yang ketiga adalah meningkatkan dukungan pemerintah dan investasi untuk membangun lebih banyak turbin di Indonesia. Yang keempat adalah kita membutuhkan dukungan dari masyarakat agar kita bisa memanfaatkan dan memperluaskan informasi tentang ini agar Indonesia bisa lebih maju dengan energi baru terbarukannya angin. Sekian dari presentasi kami. Terima kasih.